Hai, bersama Lami lagi, selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Udah lama kita nggak berjumpa. Banyak komen aku tiba-tiba dapat kenapa kamu gak bikin video ini itu. Jujur ya, aku agak kesel dikit, tapi gak boleh kayak gitu. Aku tahu gak boleh kayak gitu, dan mohon maaf. Aku agak kesel dari kemarin karena kalau aku post video tiba-tiba aku kayaknya kena shadow ban. Dikit banget orang yang nonton, jadi aku tuh kayak kesel banget. Dan aku nunggu udah balik lagi lah, orang bisa lihat video aku. Karena aku lihat banyak subscribers aku bilang mereka nggak pernah dapat notifikasi untuk video aku. Jadi gue kesel banget gitu loh. Buat apa aku bikin capek-capek kalau memang mereka nggak dapat notifikasi. Jadi hari ini aku akan tes lagi bikin video. Nggak usah terlalu panjang, biar aku lihat kalian dapat notifikasi apa nggak sih kalau aku post video baru. Nah, hari ini aku pengen ngomong tentang pendidikan, perbedaan pendidikan di Indonesia sama di Bosnia, karena aku sering banget dapat permintaan buat video itu dan tema itu, dan karena aku udah rasain pendidikan di Indonesia sama di Bosnia, jadi aku bisa komparasi, aku bisa kasih tahu kalian perbedaannya apa aja. Jadi kalian nonton video ini. Pokoknya kalau panjangnya durasi pendidikan di Bosnia dan Indonesia itu beda lumayan jauh ya. Misalnya kalau di Bosnia TK itu gak wajib. Kalau di Indonesia kan ada TK 1-2 tahun. Kalau di Bosnia ada TK 1 tahun tapi itu tidak wajib. Kalau anak memenuhi semua persyaratan untuk masuk kelas 1, gak harus TK. Setelah itu, dan di TK cuman diajarin kayak buat mereka bisa duduk diam. Mungkin ada beberapa sekolah ajarin juga baca atau tulis yang biasa aja, tapi itu nggak jadi persyaratan untuk masuk S1 ya. Karena di S1 di kelas 1, karena di kelas 1 di Bosnia memang baru belajar tulis, baca dan yang lain-lain. Kalau misalnya SD di Indonesia SD itu 6 tahun. Kalau di Bosnia SD itu 8 tahun. Ada beberapa sekolah 9 tahun, tapi biasanya 8 tahun saja. Tapi kalau di Indonesia ada SMP, di Bosnia nggak ada SMP. SMP di Indonesia itu 3 tahun, kalau di Bosnia nggak ada, jadi semua itu masuk ke SD. SD jadi 8 tahun, nggak ada SMP-nya. Jadi let's say di Bosnia SD itu sama dengan SD dan SMP di Indonesia. Karena yang kalian belajar di SMP, kita udah belajar di SD. Jadi di Bosnia itu 8 tahun, kalau di Indonesia 9 tahun. Nah, selanjutnya SMA. Kalau di Indonesia SMA itu 3 tahun, di Bosnia namanya high school dan itu 4 tahun. Jadi beda, kita ada cuma SD sama high school atau let's say SMA. Jadi di Indonesia ada SD, SMP, SMA, dan TK. Kalau di Bosnia itu gak wajib, ada sih 1 tahun tapi gak wajib. Nah, setelah itu kan ada kuliah S1, S2. Kalau di Indonesia S1 itu 4 tahun. Aku kaget pas datang ke sini karena di Bosnia hanya 3 tahun. Dan di kebanyakan negara di Eropa memang cuma 3 tahun. Dan S2 di Indonesia 2 tahun. Kalau di Bosnia hanya 1 tahun. Jadi kuliah di Indonesia itu 5 tahun. Tapi 5 tahun, 6 tahun. Kalau di Bosnia hanya 4 tahun. Jadi kaget aku pas kesini, aku jadi panjang banget. Tapi guys, di Bosnia tuh jadi total mungkin 16 tahun pendidikan dari SD sampai S2. Kalau di Indonesia bisa 20 tahun kan, beda banget. Tapi kadang-kadang orang Indonesia pikir kayak 20 tahun sekolah kuliah pendidikan lah. Tapi jadi lebih pintar, maksudnya bukan lebih pintar ya, salah, nanti langsung diserang gue. Maksudnya pengetahuannya lebih banyak atau belajarnya lebih banyak. Enggak guys, kalau yang ya setahu aku ya, orang yang aku pernah ngalami sendiri dan tahu dari teman-teman, yang kalian belajar di sini di S1 itu kita udah belajar di SMA atau high school di negara aku. Jadi misalnya pas aku kuliah di sini, apapun yang kita belajar pas S1, aku semua itu udah tahu karena kita di SMA atau high school kita sudah belajar. Jadi aku lihat juga kayak cara dosen
atau guru dengan anak tuh dan mahasiswa tuh beda banget. Kalau di sini mereka tuh kayak lebih, kalau misalnya lagi quiz atau lagi ujian apa gitu, kayak masih ada yang kayak bisa ditanya atau gimana. Kalau di sana bener-bener gak bisa. Dan kayak di sana tuh banyak banget larangan dan bener-bener harus bisa semua gitu. Kalau nggak bisa pasti gagal kelas. Jadi di Bosnia tuh jauh lebih gampang gagal kelas daripada di Indonesia. Di Indonesia masih kayak udah gimana caranya kita naikin ujian ulang gitu. Di sana di Bosnia gak ada ujian ulang. Kalau kamu gagal ya gagal. Nanti kalau ada ujian selanjutnya, kalau kamu bisa naikin grades kamu, baru kamu bisa lulus. Kalau enggak, ada tuh sekolah, pas kan di sana ada musim panas 3 bulan, dan itu kan kita nggak sekolah kalau 3 bulan itu kan summer break atau musim libur musim panas 3 bulan. Jadi kalau misalnya kamu nggak lulus kelas yang sebelum kelas itu, kamu pas 3 bulan itu ada kesempatan terakhir, kayak ujian umum. Kalau kamu bisa lulus ya oke, baru kamu lulus. Kalau enggak, udah kamu gagal kelas dan kamu harus ulang kelas itu lagi. Dan di sana banyak banget kasus kayak gitu. Pokoknya itu sih perbedaan yang utama ya. Kalau perbedaan durasi pendidikan dan gitu-gitu. Nah, kalau kalian pengen aku bikin video tentang sesuatu lain seperti ini, kayak aku ngomongin perbedaan atau gimana, kalian komen di bawah, karena aku lagi bikin di TikTok perbedaan-perbedaan seperti ini, dan itu banyak banget, kayak viral terus video-video itu, kayak orang bener-bener penasaran perbedaan apa aja sih kayak di negara, kayak harga motor, harga mobil, harga semua barang lebih mahal di Indonesia atau di Bosnia. Karena orang Indonesia suka bilang, kamu datang ke Indonesia karena di Indonesia lebih murah, enak aja lo. Di Indonesia lebih mahal daripada di Bosnia. Di Bosnia tuh murah banget guys, murah banget, jauh lebih murah daripada di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen aku bikin komparasi harga dan yang lain-lain, mungkin budaya dan yang lain, kalian bisa komen di bawah, aku dengan senang hati akan bikin. Dan kalau kalian pengen aku bikin konten yang lain, kalian komen di bawah ya. Tolong komen di bawah kalian pengen nonton apa. Jadi aku bikin apa yang kalian pengen nonton. Jangan sampai aku bikin yang aku perasaan kayak, aku pengen bikin ini tapi kalian ternyata gak suka gitu. Karena ini channel aku mau sharing yang aku mau, tapi aku juga pengen bikin kalian senang dan puas. Oke, cukup untuk kali ini, untuk video ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe kalau belum. Jangan lupa follow Instagram aku lami.official dan juga TikTok lami.la. Oke, Lami sayang kalian. Dadah. Bye bye guys.